Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Selamat sore, perkenalkan nama saya Boklas Agustinus Simanjuntak. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Satyagama. Di sini saya akan mempresentasikan operasional riset yang dosen pengampunya yaitu Bapak Agung Triputranto STMM. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu operasional riset terlebih dahulu. Nah, operasional riset atau riset operasi adalah pendekatan ilmiah dan analitis untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang kompleks dalam suatu organisasi dengan menggunakan metode-metode kuantitatif. Tujuannya adalah menemukan solusi optimal atau mendekati optimal untuk mencapai tujuan organisasi, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas. Tujuan pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut. 1. Memahami pengertian operasional riset atau program linear. 2. Memahami metode transportasi dan metode penugasan. 3. Mampu menjelaskan pengertian operasional riset, program linear, metode transportasi, dan metode penugasan. Petunjuk pembelajaran. Dalam mempelajari materi ini, ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu 1. Pahamilah konsep teoritis teknik industri. Kerjakanlah latihan-latihan soal. Apabila dalam latihan soal menemui kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau baca referensi lain yang berhubungan dengan materi ini. Dengan membaca referensi lain, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat Anda pecahkan, catatlah kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Uraian materi. Penggunaan operasional riset berawal daripada Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Angkatan Perang Inggris membentuk suatu tim untuk mempelajari persoalan-persoalan strategik dan taktik sehubungan dengan serangan-serangan pada saat Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan sumber-sumber terbatas kemiliteran, yang akhirnya penelitian tentang kemiliteran disebut dengan penelitian operasional masalah kemiliteran atau military operation research. Keberhasilan yang dicapai Amerika adalah dalam mensuplai barang-barang keperluan perang, menentukan pola-pola dasar penerbangan yang lebih efisien, serta menentukan pola-pola jaringan bagi operasi-operasi alat-alat elektronik. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, keberhasilan Angkatan Perang Inggris dan Angkatan Perang Amerika, ilmu operasional riset kemudian berkembang ke orang-orang industri di Amerika dan sampai sekarang telah digunakan hampir di seluruh kegiatan dunia. Program linear. Prinsip utama dalam menggunakan program linear ialah merumuskan masalah dengan menggunakan sejumlah informasi yang tersedia, kemudian menerjemahkan masalah tersebut dalam bentuk model matematika. Karakteristik-karakteristik yang biasa digunakan dalam persoalan program linear adalah sebagai berikut. A. Variabel keputusan. Merupakan variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. B. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan atau keuntungan, atau diminimumkan atau kerugian. Pembatas merupakan kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. D. Pembatas tanda. Pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau berharga positif. Secara umum, formulasi masalah program linear dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi tujuan minimum atau maksimum. Fx sama dengan Cixi ditambah Cz Xz ditambah titik-titik ditambah Cn Xn. Kendala.
A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah titik-titik ditambah A13 XN lebih kecil sama dengan lebih besar BI. A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah titik-titik ditambah A2N XN lebih kecil sama dengan lebih besar B2. AMIXI ditambah AM2X2 ditambah titik-titik ditambah AMNXN lebih kecil sama dengan lebih besar BM dan XI X2 titik-titik XN lebih kecil dari 0. Metode transportasi. Transportasi mempunyai tujuan untuk mencari jalan yang paling murah dalam mendistribusikan sejumlah tertentu suatu barang atau produk dari beberapa daerah, yang masing-masing mempunyai sejumlah kebutuhan tertentu pula dengan berpegang pada prinsip biaya distribusi minimal. Persoalan transportasi mempunyai ciri-ciri khusus antara lain: A. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. B. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan besarnya tertentu. C. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. D. Ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya tertentu. E. Kapasitas sumber harus sama dengan kapasitas tujuan. Jika tidak sama, maka harus disamakan dengan jalan menambah dumi pada kapasitas sumber atau tujuan. Langkah 1. Menentukan solusi visible basis awal. Solusi visible basis awal adalah solusi perantara yang belum menunjukkan solusi paling optimal. A. Metode pojok kiri atas atau northwest corner. Metode ini didasarkan aturan pengalokasian normatif dan persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks biaya transportasi tanpa memperhitungkan besaran-besaran ekonomi. B. Metode ongkos terkecil atau less cost. Berbeda dengan metode pojok kiri atas yang tidak mempertimbangkan faktor ongkos, metode ongkos terkecil memberikan prioritas pengalokasian pada sel yang mempunyai ongkos terkecil. C. Metode pendekatan Vogel atau Vogel's Approximation Method atau VAM. Metode ini merupakan metode terbaik dari kedua metode di atas. Metode ongkos terkecil dapat menimbulkan kemungkinan terhapusnya sel yang lebih baik karena kita harus meninggal baris kolom sesuai dengan batasan. Langkah pengerjaan adalah dalam menentukan penalti, yaitu selisih 2 ongkos step kecil dari tiap kolom dan baris. Pilih penalti terbesar, alokasikan sebanyak mungkin kapasitas sumber atau kebutuhan pada yang mempunyai ongkos terkecil. Langkah 2, menentukan optimalisasi untuk mencari solusi optimal. Terdapat suatu terminologi penting di dalam tahapan, yaitu loop. Apakah dengan merubah kedudukan suatu loop akan kita peroleh suatu kondisi yang lebih optimal? Adapun langkah-langkah dalam optimalisasi adalah sebagai berikut. A. Pilih salah satu penyelesaian agar seperti pada langkah 1. B. Tentukan nilai UI dan VJ untuk baris dalam kolom dengan mengawali UI sama dengan 0. Tentukan nilai U dan V sisanya dengan menggunakan persamaan UI ditambah VJ sama dengan CY. Perhitungan hanya sel-sel yang teralokasi kapasitas sumber atau kebutuhan. C. Tentukan nilai TIY untuk sel-sel yang tidak teralokasi kapasitas sumber atau kebutuhan dengan menggunakan nilai U dan V dengan formula TIY sama dengan UI ditambah VJ dikurang CIJ. Jika semua nilai TIY adalah 0 atau negatif, solusi optimal telah dicapai. Jika nilai TIY positif,
Pilih nilai TIY yang mempunyai nilai positif terbesar, kemudian solusi dilakukan seperti pada langkah E. Identifikasi suatu putaran tertutup yang diawali dari sel yang mempunyai nilai TIY terbesar. Alternatif gerakan bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan menuju ke sel terisi kapasitas sumber atau kebutuhan dan kembali pada sel TIY awal. Tandain putaran tertutup dari sel TIY dengan tanda positif, kemudian berturut-turut bergantian tanda pada sel-sel yang kena root perpindahan. Pilih sel yang bertanda negatif dan pilih kapasitas sumber atau kebutuhan yang terkecil. Kemudian kurangkan atau tambahkan sel yang kena root perpindahan. Sel yang bertanda negatif dilakukan pengurangan dan sel yang bertanda positif dilakukan penambahan terhadap kapasitas sumber atau kebutuhan yang terpilih. Ulangi langkah pada langkah B sampai nilai TIY sama dengan 0 atau negatif. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian penugasan pengalokasian barang dari tiap-tiap sumber ke tiap-tiap lokasi pabrik agar kapasitas sumber tidak kelebihan atau kekurangan pengiriman pabrik dan ongkos pengiriman menjadi minimal. Ongkos pengirim tiap ton antara sumber dan pabrik. Kapasitas sumber dan kebutuhan pabrik adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel biaya pengiriman ke pabrik. Biaya pengiriman ke pabrik itu 1.000 per ton. Jadi ini tabelnya, bisa kita lihat sendiri. Nah, dari tabel tersebut, metode pojok kiri atas, metode ongkos terkecil, dan metode Vogels. Penugasan assignment. Penugasan merupakan model transportasi di mana sejumlah M sumber ditugaskan kepada sejumlah N tujuan atau sumber untuk satu tujuan. Sedemikian sehingga didapat ongkos total minimum. Penggambaran secara persoalan penugasan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini tabelnya. Bisa kita lihat bahwa ada pekerja, terus ada mesin. Nah, di sini ada kolom C11, C21, C12, C22, C1N, C2N, dan di sini juga ada CM1, CM2, dan CMN. Pada masalah penugasan, diasumsikan bahwa M sama dengan N. Jika tidak terjadi keseimbangan, yaitu M sama dengan M lebih besar dari N atau M lebih kecil dari N, perlu menambah pekerjaan atau mesin semu. Langkah-langkah pengerjaan penugasan adalah A. Pandangan depan atau pusat. Lakukan pengurangan bench dengan elemen terkecil untuk masing-masing baris, sehingga akan didapat elemen-elemen 0. B. Lakukan pengurangan kolom dengan elemen terkecil untuk masing-masing kolom, sehingga akan didapat elemen-elemen 0. C. Matriks hasil dari langkah 1 dan 2, lakukan penugasan dari sumber ke tujuan dengan mengeplot tugas pada metrik yang bernilai 0. Jika satu pekerjaan menangani satu mesin, dikatakan bahwa penugasan optimal. Jika penyelesaian belum optimal, maka perlu dilakukan revisi metrik dengan cara sebagai berikut. A. Tariklah garis pada semua baris dan kolom yang mengandung elemen 0 dengan jumlah garis minimum. Sedemikian sehingga tidak terdapat lagi 0 pada metrik yang bersangkutan. B. Tentukan elemen-elemen yang tidak kena garis. Pilih elemen dengan nilai terkecil, kurangkan semua elemen yang tidak kena garis dengan elemen yang bernilai terkecil. C. Tambahkan elemen yang kena potongan garis dengan elemen yang bernilai terkecil. D. Elemen-elemen yang kena garis tetapi tidak kena perpotongan garis bernilai tetap. E. Alokasikan pekerjaan pada elemen-elemen tersebut, pada elemen-elemen 0 tersebut. F. Jika penyelesaian optimal belum didapat, ulangi lagi langkah A sampai dengan D. Konsep utama riset operasional. Itu pendekatan ilmiah
menerapkan metode. Konsep utama riset operasional ada 4, yaitu pendekatan ilmiah. Pertama, pendekatan ilmiah, yaitu menerapkan metode ilmiah untuk menganalisis masalah dan menemukan solusi yang terstruktur. Yang kedua, pemodelan matematika, yaitu membangun model matematis untuk mewakili masalah operasi, termasuk variabel kendala dan tujuan. 3, optimasi, yaitu mencari solusi terbaik yang dapat memberikan hasil paling efisien atau menguntungkan berdasarkan model yang dibangun. Yang keempat, analisis sistem, yaitu memahami sistem sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan untuk menemukan hubungan timbal balik antar bagian. Metode dan teknik yang digunakan ada 4 juga, yaitu yang pertama program linear. Teknik optimasi yang populer untuk mengalokasikan sumber daya terbatas di antara berbagai kegiatan. Yang kedua, simulasi komputer, yaitu menggunakan model komputer untuk mensimulasikan sistem dan menguji berbagai skenario. Yang ketiga, pemodelan jaringan, yaitu membangun dalam merencanakan dan mengoptimalkan jaringan seperti jaringan transportasi atau distribusi. Yang keempat, metode antrean atau queuing teori, yaitu menganalisis dan memecahkan masalah yang terkait dengan sistem antrean dan waktu tunggu. Penerapan riset operasional ada 4, yaitu 1, logistik dan rantai pasokan, mengoptimalkan proses logistik dan rantai pasokan untuk efisiensi. Yang kedua, manajemen keuangan, merupakan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan keuangan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan, yaitu membantu meningkatkan efisien dan efektif dalam sektor pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, manufaktur dan produksi, yaitu mengalokasikan sumber daya dan jadwal produksi untuk mencapai tujuan operasional. Oke, sampai di sini presentasi dari operasional riset yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya presentasikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.